Malaysia, salam Nusantara dan salam sampai Maroke dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3-6. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup biar seorang sampai kepada Allah. Jadi mau sampai kepada Allah hanya melalui Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita diselamatkan. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Haleluya. Mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita tetap bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bisnis kita, di tengah-tengah pelayanan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjaga lidah kami untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan masih membacakan 1 Petrus 3 ayat 10 dan 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya. Menjaga lidah memperoleh nikmat. Menjaga lidah memperoleh nikmat. Anda tahu hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi jangan gemakan lidah kita terhadap hal-hal yang jahat. Lidah itu bagaikan bara api, ya, yang bisa memercik ke sana kemari, yang bisa membakar perkara besar. Dan itu sebabnya Alkitab jelas katakan bahwa menjaga lidah membawa nikmat atau memperoleh nikmat. Itu bukan hanya slogan dari Tuhan, tapi memang ini adalah firman Allah, karena ada banyak orang tidak bisa menjaga lidahnya. Lidahnya dipakai untuk berbuat jahat, mencaci maki orang, berkata-kata kotor, berdusta, menipu, dan lain sebagainya. Dan Tuhan tidak senang itu. Tapi bagi orang yang bisa menjaga lidah, itu sebabnya Tuhan katakan bahwa orang yang menjaga lidahnya memperoleh hidup. Nah, jadi menjaga lidah berarti ia mencintai hidupnya. Jadi kalau ia mencintai hidupnya, ia akan menjaga lidah. Kita tahu ada kata dalam bahasa Yunani yang filantropia. Filantropia itu adalah kebaikan hati, juga keramah tamahan, juga cinta Allah kepada manusia. Jadi kita sebagai orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita akan mendapat cinta Allah, ya, dan kita mendapat perhatian Allah, kepedulian Allah, keramah tamahan Allah, kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ya, karena apa? Kita menjaga lidah kita untuk tidak berbuat hal-hal yang jahat. Yang kedua kata firman Allah ialah ia akan melihat hari-hari baik. Wow, mantap kan? Jadi situasi ini kan tidak menyenangkan, ini
situasi yang tidak memuaskan hari-hari ini. Negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Amerika, negara adik kuasa saja tidak sedang baik-baik saja. Mereka sedang mengalami krisis. Mereka sedang mengalami masa-masa resesi yang sangat sulit di bawah pemerintahan baru Trump. Bagaimana dengan sikap politiknya, kita sudah lihat ada yang kontroversial dan lain sebagainya. Dan rakyat ada yang senang dan menantikan keputusan penting dan hal-hal penting yang akan dilakukan presiden presiden ke-47 kalau saya tidak salah. Jadi ada banyak orang menantikan sepak terjangnya untuk mengatasi keadaan yang luar biasa. Mahasiswa mengeluh karena mahalnya biaya pendidikan dan biayanya rumah, kos dan lain sebagainya. Dan itu sangat memberatkan mereka. Dan diharapkan dengan pemerintahan baru ada perhatian sedikit dari pemerintah kepada mereka. Atau masyarakat juga demikian. Ada banyak harapan mereka. Dan Alkitab mengatakan kalau kita menjaga lidah kita akan melihat hari-hari baik. Tidak peduli situasi keadaan kita bagaimana. Selalu ada hal-hal yang indah, yang manis, yang mulia yang akan Tuhan kerjakan. Karena apa? Dia sangat mencintai orang-orang yang mau melakukan perintah. Yang ketiga dikatakan, maka Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Ya. Jadi tidak usah takut. Ya, kalau kau melakukan apa yang benar, maka Tuhan itu ada loh melihat. Makanya dikatakan the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Dan Yeremia 17 ayat 9-10 di sana dikatakan, kalau hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Aku Tuhan yang memiliki hati. Jadi Tuhan yang memiliki hati, yang menguji batin dan akan memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan perbuatannya. Jadi tidak usah takut berbuat baik. Jaga lidah kita itu. Jangan lidah ini dipakai untuk hal yang sia-sia, untuk mencaci maki, untuk mengutuki orang, menyumpah serapah orang. Pakai untuk memberkati, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pakai mulut ini hanya menjadi sumber yang baik, membangun, memberikan encourage kepada orang-orang yang kita cintai. Lalu kemudian dikatakan dengan yang keempat, Tuhan mendengarkan doanya. Jadi itu orang yang menjaga lidahnya, memperoleh nikmat, itu bukan hanya sekedar karena memang Tuhan memperdulikan, Tuhan mendengarkan doanya. Jadi kalau Tuhan mendengarkan doanya, ya tentunya kita tidak ingin menggunakan lidah kita kepada hal-hal yang sia-sia. Banyak kali orang mau doanya dijawab, tapi mengeluh, bersungut-sungut, lidahnya dipakai, bersungut-sungut, komplain, ini memering. Apa itu memering itu? Memering itu seperti itu, apa, nggak puas gitu. Jadi itu, nah itu yang dikerjakan. Kita nggak perlu itu. Kenapa? Telinganya Tuhan arahkan kepada orang-orang yang menjaga lidahnya dengan baik, yang menggunakan lidahnya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, bukan kejahatan, bukan setan, bukan iblis, tapi untuk Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang menjaga telinga ini dengan baik, akan memperoleh nikmat yang baik, sebagaimana Tuhan katakan, mereka akan melihat hari-harinya baik. Kalau hari-hari ini dikatakan orang hari-hari yang sangat menyusahkan, gantikanlah itu hari-hari ini, hari-hari yang baik. Mungkin sedang berproses, tapi katakan terus, hari ini hari-hari yang baik begitu. Sekalipun sulit, tetapi
saya tetap yakin dengan catatan bahwa kita betul-betul sudah menjaga lidah kita terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lidah kita gunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan ingat, jaga lidahmu untuk engkau memperoleh nikmat dari Tuhan. Mari kita kembali. Terima kasih Tuhan buat segala berkat firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Percaya Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Dia Padokratus, Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup menemukan engkau saat ini. Arahkan tanganmu dan kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada. Mari datang kepada mereka karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat ini dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, yang mengarahkan tangan kepada. Dalam nama Yesus kami perintah keluar, dan oleh biur dari Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada mereka-mereka yang sedang mengalami masa-masa persoalan. Kami tahu persoalan bukan untuk mematikan kami. Kami tahu masalah bukan untuk membunuh kehidupan kami. Tapi ketika kami cerdik dalam Tuhan, bahwa masalah kami membawa kami jauh lebih dekat kepada Tuhan dan melatih kami untuk naik ke level berikutnya. Dan itu sebabnya kami sebagai orang percaya hanya disuruh untuk menyerahkan kepada, karena engkau sudah berjanji pasti menolong dan kami akan dimuliakan. Dan kalau engkau orangnya, mari angkat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, lihat tangan-tangannya yang arahkan kepadamu. Mari engkau menolong setiap kami Bapa di surga. Engkau telah berkata, berseru kepada aku pada waktu kesusahan, aku akan meluput engkau dan engkau akan memulihkan aku. Dan kami telah berseru kepada Tuhan, dan engkau meluputkan kami, dan menjawab doa kami, dan menolong kami semuanya, sehingga setiap kami memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Dan kiranya Tuhan terus ada dalam hidup kita. Dan jangan lupa untuk menghadirkan Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita, dalam pergaulan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan, hadirkan Tuhan. Di mana Tuhan yang akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Dan orang lain menikmati cita rasa yang begitu luar biasa karena hadirnya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita dan perbuatan kita dan perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.